Al-Quran Sumber Hukum Ketertarikan. Mungkin Anda tercengang ketika membaca judul buku ini, Quranic Law of Attraction. Mungkin juga berbagai pertanyaan menari-nari di kepala Anda. Benarkah Al-Quran telah menggali seluk-beluk Law of Attraction? Kalau memang benar, ayat-ayat apakah yang menguatkannya? Lalu bagaimana mendayagunakan Al-Quran untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan? Apa yang Anda pikirkan juga terpikirkan dalam benak saya. Pada awalnya, saya menduga Al-Quran hanya berbicara mengenai surga dan neraka, landasan hukum fikih, kisah para nabi dan rasul beserta kaumnya, dan sebagainya. Maka saya tak henti-henti menduga bahwa Al-Quran tidak mempunyai dampak yang luar biasa pada kehidupan seseorang. Buktinya, betapa banyak kita membaca Al-Quran, tapi kita tak kunjung mengalami perubahan. Kalaupun ada, hanya segelintir orang. Jarang sekali yang mengalami perubahan dengan hanya membaca Al-Quran. Diam-diam, tanpa berpikir macam-macam, saya tersadar. Saya mulai penasaran mencari jawaban atas semua pertanyaan itu. Tanpa pikir panjang, saya berinisiatif mencari seluk-beluk Law of Attraction dalam Al-Quran. Di tengah malam, saat ketenteraman hadir, saya membuka kembali file-file catatan harian saya. Lalu saya ingat-ingat ajaran Al-Quran yang terkait dengan jalan hidup saya. Saya sambungkan simpul-simpul catatan saya dengan mushaf Al-Qurani. Aha, ternyata dugaan saya tepat. Hal-hal yang saya alami dalam kehidupan ini ternyata sesuai dengan hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Saya merasakan apa yang saya jalani selama ini ternyata sudah terbukti dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika saya menjelek-jelekan orang lain, malah saya mendapatkan balasan dari Allah. Saya pun diejek-ejek, dijelek-jelekan oleh orang lain. Ketika saya memberikan sedekah pada peminta-minta, beberapa hari kemudian saya justru mendapatkan rezeki 10 kali lipatnya. Allah telah melipat gandakan rezeki yang kita syukuri. Mungkin inilah sinyalemen Allah bahwa perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu pula kebaikan akan berbalas kebaikan sesuai dengan prinsip hukum ketertarikan. Bahkan Allah melipat gandakan ganjaran dan meningkatkan martabatnya. Mengenai hukum ketertarikan Al-Quran telah memaparkan dengan gamblang. Coba kita perhatikan salah satu ayat berikut. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat di atas semakin memperkuat bahwa hukum ketertarikan telah ada dalam Al-Quran diwahyukan kepada baginda Muhammad SAW. Coba kita renungkan, selami, dan hayati maksud dari ayat di atas. Kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan akan berbalas keburukan. Betapa Allah telah mengingatkan kita untuk selalu berpikir positif atau kebaikan, memancarkan kebaikan itu pada orang-orang di sekitar kita. Hasilnya, orang-orang sekitar kita atau alam semesta akan memberikan pula kebaikan kepada kita. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Allah senantiasa memerintahkan kita untuk berlomba-lomba menebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah sangat melarang kita berbuat keburukan, sayyiat, atau kerusakan, fasad. Bahkan kepada orang yang selalu berbuat jahat kepada kita. Kita pun harus bersikap baik padanya. Misalnya, kita diperintahkan melawan kejahatan dengan cara yang lebih baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96. Al-Quran Surat Fusilat ayat 34. Berdebat dengan cara yang baik. An-Nahl 125. Dalam setiap detik kehidupan kita diarahkan untuk memancarkan cahaya kebaikan dan merembetkan getaran kebajikan ke alam semesta. Dalam ayat lain, Allah telah mengukuhkan bahwa manusia seharusnya meyakini akan adanya hukum ketertarikan dalam kehidupan ini. Menarik bukan? Masya Allah. Mari kita simak firman Allah berikut ini. Dialah yang menjadikan bumi untukmu mudah dijelajahi,
maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di manakah letak hukum ketertarikan kedua ayat tersebut di atas? Mari kita telusuri. Perhatikan penggalan ayatnya. Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Pernyataan Allah ini didahului oleh pikiran positif. Allah memberikan keyakinan pada kita bahwa hidup ini mudah, tidak susah. Kita tidak perlu memikirkan kesusahan dalam hidup. Rasakanlah bahwa hidup ini mudah. Dengan pernyataan tersebut, gerakan positif telah terpancarkan ke alam sekitar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, jelajahilah. Maksudnya, kita diperintahkan berusaha dengan penuh hasrat dan keceriaan bahwa hidup itu mudah. Nah, dengan mengaktifkan hasrat atau rasa ceria ketika kita berusaha mencari rezeki, sungguh kita telah mengizinkan limpahan rezeki memasuki hidup kita. Ini sangat sesuai dengan hukum ketertarikan. Setelah kita berusaha penuh hasrat, Allah menutup ayat tersebut dengan bersikap pasrah atau penyerahan diri kepada Allah atau tawakal. Saat itu, kita semakin optimis bahwa kita akan mendapatkan banyak rezeki dalam hidup. Mungkin hari ini kita belum memperoleh rezeki sesuai harapan kita, namun kita berserah kepadanya bahwa Dia akan selalu melancarkan rezeki dalam hidup. Kita hanya membutuhkan keyakinan kuat dengan berpikir positif, berusaha memasrahkan hasil hanya kepadanya. Pada gilirannya, di suatu titik tertentu, kita akan mendapatkan banyak nikmat kekayaan. Bahkan kita pun menjadi lebih bahagia dengan kekayaan itu. Perhatikanlah ayat berikut. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sangat jelas sekali bukan? Ada hubungannya sebab akibat, kebaikan dibalas kebaikan. Dari pernyataan tersebut sudah jelas ayat ini menguatkan hukum ketertarikan di alam semesta. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan manakala seluruh kehidupan kita telah tergambar di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana cara kita menemukan kehidupan kita itu dalam Al-Quran. Boleh jadi kehidupan Anda pun demikian, tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jangan-jangan setiap derap dan pola kehidupan yang Anda lalui sudah tertulis jelas di dalamnya. Maka jika Anda mau mengkaji Al-Quran, besar kemungkinan Anda mendapatkan rumusan kebahagiaan untuk hidup yang akan datang. Anda akan lebih memahami bagaimana menjalani kehidupan. Anda pun akan mengerti bagaimana menggunakan hukum ketertarikan yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan banyak informasi untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan hidup. Al-Quran bukan sekedar omong kosong belaka. Saya sendiri, alhamdulillah, telah merasakan cahaya Al-Quran dalam kehidupan ini. Saya pun ingin membagikan kepada Anda melalui buku ini. Selama ini, saya merasakan bahwa Al-Quran memberikan energi dalam kehidupan. Selepas membaca Al-Quran, hati nurani saya bertambah cerah. Kehidupan saya yang carut-marut tidak karuan mulai membaik. Rezeki saya yang pas-pasan mulai tercukupi. Keadaan keluarga saya pun menjadi harmonis. Al-Quran seolah-olah menarik jiwa saya menuju kebahagiaan dalam kehidupan ini. Saya seperti dipenuhi kebahagiaan yang berlimpah. Sebelum saya mengakrabi Al-Quran, hidup saya tidak punya arah. Hari demi hari terus berganti, seakan-akan membuat saya seperti robot kehidupan. Makan, kerja, tidur secara kaku. Kekayaan yang saya miliki terasa tidak ada artinya. Hidup banyak harta, tapi kebahagiaan tak kunjung menyelinap dalam hati ini. Saya mengalami krisis kebahagiaan. Gaji yang saya peroleh tiba-tiba habis entah kemana. Bahkan sering kali saya merasa sangat kekurangan. Dalam keadaan seperti itu, hati nurani saya menjerit. Alhamdulillah, setelah memaknai hidup dengan Al-Quran, saya mulai menyuntikkan energi kekuatan ke dalam jiwa saya. Alhasil, sekarang ini saya bertambah bahagia. Bahkan ketika permasalahan datang bertubi-tubi,
ketenangan saya tak terusik, tumak ninah bersemayam dalam hati saya. Apa yang mesti ditakutkan? Bukankah Al-Quran menyediakan segala jawaban problematika hidup ini? So, mengapa mesti stres? Mengapa mesti takut menjalani hidup? Enjoy aja lagi. Terus terang, jika kita benar-benar menyuntikkan energi Al-Quran ke dalam jiwa, semua permasalahan dalam hidup niscaya punya jalan keluar. Kita rasa sangat mudah menghadapi hidup ini. Anehnya, ada-ada saja keajaiban yang kita peroleh. Tak disangka-sangka, dapat hadiah mobil. Atau kita tak pernah menyangka, tetangga dekat kita memberikan pinjaman saat kita merasakan himpitan ekonomi. Justru dengan dekatnya diri Anda pada Al-Quran, insya Allah jalan keluar pasti Anda dapatkan. Pesan Allah teramat jelas, yakni bertawakallah, niscaya kita akan memperoleh solusi dalam hidup. Tidak perlu khawatir, Anda yang selama ini belum mendapatkan kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, sekaranglah saatnya Anda mulai berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Anda manfaatkan energinya untuk menghidupkan kebahagiaan Anda.